Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbagai macam peringatan yang disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya, lantas mereka pun tak mau mendengar nabinya. Allah pun membinasakan kaum Ad. Allah menyebutkan berita kebinasaan mereka dalam sejumlah ayat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, baik secara garis besar ataupun rinci, seperti firman-Nya, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah ketika Ad itu ingkar kepada Rob mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Quran Surah Hud ayat 58-40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 41. Kisah kebinasaan mereka disebutkan secara rinci dalam firman Allah berikut. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Inilah permulaan siksa yang turun menimpa. Sebelumnya, mereka tertimpa kemarau panjang. Mereka kemudian meminta hujan. Mereka melihat awan di langit yang mereka kira hujan rahmat, ternyata hujan azab. Karena itulah Allah berfirman, "Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya," yaitu terjadinya azab yang kalian minta untuk disegerakan, seperti yang mereka katakan. "Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 22, juga yang tertera dalam Surah Al-A'raf. Para mufassir dan lainnya menyebutkan kisah terkait hal ini, seperti yang disampaikan Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kalau mereka enggan menerima apapun selain tetap ingkar kepada Allah. Allah menahan hujan selama 3 tahun tidak kunjung turun hingga mereka kelaparan. Pada masa itu, ketika kekeringan menimpa, orang-orang memohon kepada Allah melalui perantara kesucian Baitullah agar kesulitan dihilangkan. Tradisi seperti ini biasa di masa itu. Di sana pula keturunan Amlik tinggal. Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Laud bin Sam bin Nuh. Pemimpin mereka kala itu adalah seseorang bernama Muawiyah bin Bakar. Ibunya berasal dari kaum Ad, namanya Jaladah binti Khaybari. Ibnu Ishaq meneruskan, kaum Ad kemudian mengirim utusan berjumlah sekitar 70 orang untuk meminta hujan di tanah haram. Di luar Mekah, mereka berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar. Mereka singgah di tempatnya dan bertahan di sana selama sebulan. Muawiyah memberi mereka khamar, dan mereka dihibur oleh 2 biduan budak wanita milik Muawiyah. Mereka bertahan selama sebulan. Namun ketika mereka terlalu lama bertamu di tempat Muawiyah, hingga Muawiyah kasihan melihat kondisi kaumnya, namun malu untuk menyuruh mereka pergi, ia membuat bait-bait syair berisi permintaan untuk pergi. Muawiyah memerintahkan 2 biduan budak miliknya untuk menyanyikan bait-bait syair tersebut. "Sampaikanlah, hai orang yang perlu dikasihani, berdirilah lalu memohonlah. Mudah-mudahan Allah memberi kalian awan hujan, lalu menghujani bumi Ad. Sungguh mereka kini tak lagi bisa berbicara dengan jelas karena amat dahaga, hingga bukan lagi orang tua renta ataupun anak kecil yang kami harapkan. Dulu kaum wanita Ad baik-baik saja, namun kini mereka tak lagi memiliki pasangan. Binatang-binatang buas datang menghampiri terang-terangan. Tanpa merasa takut serangan anak panah orang Ad, di sini kalian bisa menikmati apapun yang kalian mau, siang dan malam secara utuh. Maka seburuk-buruk utusan suatu kaum adalah kalian ini. Tidak ada ucapan penghormatan ataupun salam bagi kalian." Saat itulah mereka baru menyadari tujuan kepergian mereka. Mereka langsung bergerak menuju tanah haram dan berdoa untuk kaum mereka. Seseorang di antara mereka kemudian berdoa. Menurut salah satu sumber, namanya adalah Qail bin Uns. Allah kemudian mengumpulkan 3 awan, awan putih, merah, dan hitam. Setelah itu, ada yang menyerukan dari langit, "Pilihlah awan yang mana untukmu atau untuk kaummu." Ia berkata, "Aku memilih awan hitam, karena yang paling banyak mengandung air." Lalu ada yang menyerukan, "Kau telah memilih abu yang membinasakan."
tidak menyisakan seorang pun di antara kaum Ad, tidak meninggalkan ayah ataupun anak, semuanya mati, kecuali Bani Ludziyah Al-Hamidah. Ibnu Ishaq menjelaskan, Bani Ludziyah adalah keturunan Ad yang bermukim di Mekkah. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum mereka. Keturunan Ad yang tersisa adalah kaum Ad terakhir. Ibnu Ishaq meneruskan, Allah mengiring awan yang dipilih Qail bil Uns, yaitu awan berisi azab untuk kaum Ad. Awan tersebut muncul dari sebuah lembah bernama Lembah Mughis. Melihat awan berisi azab ini tiba, kaum Ad bergembira. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Allah berfirman, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yaitu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Orang pertama yang mengetahui bahwa awan tersebut sebenarnya angin, menurut penjelasan para mufassir, adalah seorang wanita Ad bernama Mahad. Setelah awan ini terlihat dengan jelas, ia berteriak kencang lalu tidak sadarkan diri. Setelah siuman, kaum Ad berkata, apa yang kau lihat wahai Mad? Mad menjawab, aku melihat angin mirip api. Di hadapannya ada beberapa sosok lelaki yang menggiring angin itu. Allah kemudian menimpakan angin ini pada mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Nabi Hud, berdasarkan riwayat disampaikan kepada Ibnu Katsir, mengasingkan diri bersama orang-orang mukmin di sebuah kandang tertutup. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum Ad. Kulit mereka justru tenang dan jiwa mereka merasa nikmat. Saat itu, sekawanan kambing melintas di atas kaum Ad di antara langit dan bumi. Kawanan kambing itu melempari mereka dengan bebatuan, dan seterusnya hingga akhir kisah. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menuturkan kisah yang hampir mirip. Ia menyatakan, Zaid bin Habbab bercerita kepada kami, Abu Munzir Salam bin Sulaiman An-Nahwi bercerita kepada kami, Hashim bin Abu Najud bercerita kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Haris bin Hasan, yang lain menyebut Ibnu Zaid Al-Bakri. Ia berkata, aku pergi untuk mengadukan Ala bin Al-Hadrami kepada Rasulullah. Lalu aku melintas di Robzah. Di sana ada seorang wanita tua renta dari Bani Tamim tinggal seorang diri. Wanita tua itu kemudian berkata, hai hamba Allah, aku punya keperluan dengan Rasulullah. Bisakah kau membawaku untuk menemui beliau? Aku kemudian mengendong wanita tua itu hingga tiba di Madinah. Saat itu masjid penuh orang, panji hitam berkibar, dan Bilal mengalungkan pedang di hadapan Rasulullah. Aku kemudian bertanya, ada apa ini? Mereka berkata, Amr bin As hendak diutus ke suatu tempat. Aku kemudian duduk. Rasulullah masuk rumah atau tenda, lalu aku meminta izin untuk masuk untuk menemui beliau. Aku kemudian masuk lalu mengucapkan salam. Beliau lantas bertanya, adakah suatu keperluan antara kalian dengan Bani Tamim? Ya, kami memang sering berperang melawan Bani Tamim. Aku berpapasan dengan seorang wanita tua dari Bani Tamim yang tinggal seorang diri. Ia meminta aku untuk menggendongnya dengan maksud untuk menemuimu. Orangnya sekarang berada di depan pintu. Rasulullah mempersilahkan si wanita tua masuk. Ia kemudian masuk. Ia marah, duduk dengan gelisah dan tidak tenang. Lalu berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah orang terdesak atau memohon pertolongan? Aku menyela pembicaraan dan mengatakan, sungguh, aku ini seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu. Makza membawa kematiannya. Aku menggendong ibu tua ini tanpa aku sadari bahwa ia adalah musuhku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya jika aku menjadi utusan seperti utusan kaum Ad. Rasulullah bertanya, jelaskan siapa itu utusan kaum Ad? Rasulullah sebenarnya lebih tahu kisah tentang utusan kaum Ad dariku. Hanya saja beliau sengaja ingin mendengar kisahnya. Aku menuturkan, kaum Ad tertimpa kemarau hebat. Mereka kemudian mengirim seorang utusan bernama Qail. Ia kemudian berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar dan singgah di tempatnya selama sebulan. Muawiyah memberinya khamar, 2 budak wanita menyanyi untuknya. Keduanya bernama Jaradah. Setelah sebulan berlalu, Qail pergi menuju gunung Tihamah. Ia kemudian berdoa, ya Allah, sungguh engkau tahu, aku datang bukan untuk menjenguk orang sakit ataupun menebus tawanan. Ya Allah, berilah kaum Ad hujan seperti sedia kala. Awan-awan hitam kemudian berlalu, lalu ada yang menyerukan, silahkan kau pilih yang mana. Qail menunjuk awan hitam, kemudian ada yang menyerukan, ambillah abu yang membinasakan ini, abu yang tidak akan menyisakan seorang Ad pun. Abu Wa'il meneruskan, menurut riwayat yang sampai kepadaku, setelah angin tersebut mendekat seukuran cincinku ini, mereka semua binasa. Abu Wa'il menuturkan, iya Haris benar,
Setelah itu, setiap kali ada mengirim utusan, mereka berkata, "Jangan menjadi seperti utusan kaum Ad." Hadis yang sama juga diriwayatkan At-Tirmizi dari Abdu bin Humaid dari Zaid bin Habab dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan An-Nasa'i dari hadis Salam Abu Munzir dari Ashim bin Bahdalah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini melalui Jarul Ashim bin Bahdalah. Hadis dan kisah ini juga disebutkan oleh sejumlah mufassir seperti Ibnu Jarir dan lainnya saat menafsirkan kisah ini. Mungkin kisah yang dimaksud adalah kisah kebinasaan kaum Ad terakhir, karena kisah yang disampaikan Ibnu Ishaq dan lainnya menyebut Mekah, padahal kota Mekah baru didirikan setelah masa Ibrahim Al-Khalil kala menempatkan Hajar dan putranya Ismail di sana. Setelah itu, kabilah Jurhum ikut menetap di sana, seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Berbeda dengan kaum Ad pertama adanya sebelum masa Ibrahim. Di samping itu, kaum Ad di atas menyebut Muawiyah bin Bakar dan bait-bait syair. Bait-bait syair ini dituturkan jauh setelah masa kaum Ad pertama, juga tidak mirip kata-kata kaum terdahulu. Kisah ini juga menyebut awan yang dikirim berisi kobaran api, sementara angin yang membinasakan kaum Ad pertama adalah angin dingin. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para imam tabi'in lain menafsirkan syar-syar artinya dingin dan atiyah artinya berhembus dengan kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, yaitu 7 malam 8 hari secara penuh dan terus-menerus. Menurut salah satu sumber, dimulai dari hari Jumat, yang lain menyebut hari Rabu. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Mereka disamakan seperti batang-batang pohon kurma tanpa pelepah dan bagian atas, karena angin kencang menerpa salah seorang dari mereka, lalu ia terangkat ke udara. Kemudian ia dilemparkan dengan terjungkal, kepala tepat di bawah hingga pecah, tubuhnya tergeletak tanpa kepala, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas yang terus-menerus. Quran Surah Al-Qamar ayat 19, yaitu pada hari naas bagi mereka, siksa terus menimpa mereka tiada henti, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Quran Surah Al-Qamar ayat 20. Siapa yang menyatakan bahwa hari Rabu adalah hari naas dan merasa sial pada hari ini berdasarkan pemahaman tersebut, ia keliru dan menyalahi Al-Quran. Karena dalam ayat berbeda Allah berfirman, "Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas." Quran Surah Al-Fussilat ayat 16. Seperti diketahui, siksaan terjadi selama 8 hari berturut-turut. Jika yang dimaksud adalah hari naas, berarti hari 7 dalam sepekan semuanya membawa kesialan. Tidak seorang pun berkata seperti itu. Yang dimaksud nahisa di sini adalah berturut-turut. Allah berfirman, "Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Quran Surah Al-Dhariyat ayat 41, yaitu angin yang tidak menghasilkan kebaikan, karena angin seorang diri tidak akan bisa menggiring awan ataupun menyerbukkan tanaman. Hanya angin yang membinasakan dan tidak menghasilkan kebaikan. Karena itu Allah berfirman, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 42, yaitu laksana sesuatu yang usang dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Syu'bah, dari Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Aku diberi pertolongan dengan angin timur, sementara kaum Ad dibinasakan dengan angin barat." Adapun firman Allah, "Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 21. Secara lahir, Ad yang dimaksud adalah kaum Ad pertama, karena rangkaian kisahnya mirip dengan kisah kaum Hud, dan mereka adalah generasi manusia pertama. Kemungkinan lain kaum yang disebutkan dalam kisah ini adalah kaum Ad kedua, seperti telah ditunjukkan oleh penjelasan kami sebelumnya, juga berdasarkan hadis dari Aisyah yang akan disebutkan berikutnya. Kemungkinan azab ini adalah angin sangat dingin yang berhembus dengan kencang yang menimpa mereka selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut, hingga tak seorang pun di antara mereka tersisa. Angin terus membuntuti mereka hingga masuk ke dalam gua-gua pegunungan, mengeluarkan lalu membinasakan mereka semua, menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan kokoh, karena mereka menyombongkan kekuatan dengan mengatakan,
siapa yang lebih kuat dari kami? Allah akhirnya menguasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih kuasa untuk menimpa mereka, yaitu angin yang membinasakan. Kemungkinan angin ini menimbulkan angin kencang pada akhirnya. Yang masih tersisa di antara mereka mengira bahwa itu adalah awan rahmat dan pertolongan. Namun Allah mengirim kobaran api untuk mereka, seperti yang disebutkan sejumlah mufassir. Siksa ini sama seperti yang pernah menimpa penduduk Madian. Azab berupa angin sangat dingin dan siksa api menyatu untuk mereka. Inilah bentuk siksaan yang paling berat, karena ditimpa dua hal yang berlawanan, selain suara menggemuruh seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Daris bercerita kepada kami, Ibnu Fudail bercerita kepada kami, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Rasulullah menuturkan, angin yang Allah kirimkan untuk kaum Ad hingga membuat mereka binasa tidak lain hanya sebesar 4 cincin. Angin ini melintasi penduduk pedalaman, lalu membawa mereka beserta hewan ternak dan harta benda mereka terbang di antara langit dan bumi. Kemudian saat penduduk kaum Ad di perkotaan melihat angin beserta isinya, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Lalu angin tersebut melemparkan para penduduk pedalaman dan hewan-hewan ternak mereka kepada penduduk perkotaan. Hadis ini juga diriwayatkan Tabrani dari Abdan bin Ahmad, dari Ismail bin Zakaria Al-Kufi, dari Abu Malik, dari Muslim Al-Malai, dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia menuturkan, Rasulullah menuturkan, angin yang Allah kirimkan untuk kaum Ad hingga membuat mereka binasa tidak lain hanya sebesar 4 cincin. Allah kemudian mengirim penduduk pedalaman yang terbawa di pusaran angin kepada penduduk perkotaan. Saat penduduk perkotaan melihatnya, mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, datang mengarah ke lembah-lembah kita. Para penduduk pedalaman berada dalam pusaran angin itu. Lalu para penduduk pedalaman dilemparkan ke arah penduduk perkotaan hingga mereka semua binasa. Ibnu Abbas mengatakan, angin menimpa harta-harta simpanan mereka hingga melesat dari sela-sela pintu. Ibnu Katsir menyampaikan, selain Ibnu Abbas mengatakan hingga harta-harta simpanan mereka melesat tanpa perhitungan. Intinya, hadis ini perlu dicermati lebih jauh jika dinyatakan marfu. Di samping itu, perawi bernama Muslim Al-Malai juga diperdebatkan dan hadis ini kacau. Tekstual ayat menyebutkan, kaum Ad melihat azab itu datang menghampiri. Secara etimologi bisa dipahami bahwa azab tersebut berupa awan, seperti ditunjukkan dalam hadis Haris bin Hasan Al-Bakri, jika memang kita menjadikan hadis ini sebagai penafsiran kisah di atas. Lebih tegas lagi, disebutkan dalam riwayat Muslim dalam kitab Sahih, ia menyatakan, Abu Bakar At-Thahir bercerita kepada kami, Abu Wahab bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atta bin Abu Rabbah, dari Aisyah, ia menuturkan, setiap kali angin berhembus, Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang kau kirimkan bersamanya. Aku berlindung kepadamu keburukan dari angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang kau kirimkan bersamanya. Aisyah meneruskan, ketika langit gelap berawan, warna muka beliau berubah. Beliau keluar masuk rumah, datang dan pergi, dan ketika turun hujan, beliau merasa senang. Aisyah mengetahui hal itu, lalu ia bertanya kepada beliau. Beliau menjelaskan, wahai Aisyah, mungkin awan ini seperti yang dikatakan kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Juga diriwayatkan At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Juraid. Bersumber dari jalur berbeda, Imam Ahmad menuturkan, Harun bin Ma'ruf bercerita kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Amar bin Haris memberitakan kepada kami, bahwa Abu Nadar bercerita kepadanya. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah ia menuturkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak sampai terlihat ufula atau anak lidah atau anak tekak beliau. Beliau hanya tersenyum. Aisyah meneruskan, saat beliau melihat awan atau angin, hal itu bisa diketahui melalui rona wajah beliau. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ketika orang-orang melihat awan, mereka senang dengan harapan membawa hujan. Namun setauku, saat engkau melihatnya, terlihat rona tidak suka di wajahmu. Beliau menjawab, wahai Aisyah, tidak ada yang memastikan untukku bahwa di dalamnya tidak ada azab. Sungguh, kaummu disiksa dengan angin kencang. Suatu kaum juga pernah melihat azab, namun mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.
Hadis tersebut secara tegas menyebut dua kisah secara berbeda, seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya. Dengan demikian, kisah yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf adalah mengisahkan kaum Ad kedua, sedangkan kisah-kisah lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran menuturkan tentang kaum Ad pertama. Hadis serupa juga diriwayatkan Muslim bin Harun bin Ma'ruf, sementara Imam Bukhari dan Abu Daud meriwayatkannya dari hadis Abu Wahab. Kisah ibadah haji yang dilakukan Nabi Hud sudah kami sebut sebelumnya saat menuturkan kisah ibadah haji yang disampaikan Nabi Nuh. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ia menyebut ciri-ciri makam Nabi Hud di Yaman. Yang lain menyebut makam Nabi Hud terdapat di Damaskus. Sebagian orang menyatakan makam Nabi Hud terletak tepat di sebuah dinding kiblat Masjid Jami Damaskus. Wallahu a'lam.